Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa kecil dan ragu saat Tuhan memanggil kita untuk bersaksi. Ketakutan akan penolakan dan rasa tidak layak sering membuat kita terdiam, sama seperti para murid yang sempat bimbang meski telah melihat kuasa kebangkitannya. Namun hari ini, Kristus yang menang hadir di tengah kita. Ia tidak mencari mereka yang sempurna, melainkan mereka yang mau dipulihkan. Ia memanggil kita untuk tidak lagi takut, tetapi dengan berani kita tinggalkan segala kebimbangan. Kita datang menghadap hadirat-Nya dengan sukacita. Karena itu, mari kita berdiri, menyambut kemuliaan Tuhan dan beribadah kepada-Nya di dalam pujian dan ungkapan syukur. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah Minggu Paskah kedua pada saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama dalam ibadah Minggu yang penuh sukacita dalam suasana Paskah yang masih begitu kita maknai dalam hidup dan persekutuan kita. Kita akan dibimbing dengan firman Tuhan yang terbaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikianlah nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini. Kasih Tuhan
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, sebab kasih karunia Tuhan selalu terbuka bagi setiap hati yang bertobat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih. Saat ini kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan pengakuan kami bahwa di dalam kehidupan kami ya Tuhan, seringkali kami menyakiti hati-Mu lewat dosa-dosa yang telah kami lakukan. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami ya Tuhan, kami mohon kasihani dan ampuni kami, serta layakkan kami ada di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua telah membawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita, dan dalam segala penyesalan, kita berkomitmen untuk menjalani hidup baru dalam kehendak Tuhan. Karena itu dengarkanlah olehmu berita anugerah Allah. Didasarkan pada Lukas pasal 24, ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa ada pengampunan dosa dan pemulihan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat dan mau menjadi saksinya. Kasih karunia Allah menyertai kita semua.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan Mazmur pasal 130, Mazmur 130 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacakan Mazmur ini secara berbalasan sebagai respon kita atas anugerah kasih Allah bagi kehidupan kita. Untuk itu saya jemput jemaat sekalian berdiri. Saya akan membacakan bagian yang ditulis keluar dan jemaat Tuhan membacakan bagian yang ditulis ke dalam. Seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, tetapi padamu ada pengampunan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dari Injil Lukas 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Pengasih, kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami mohon, bimbinglah kami dalam membaca firman-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan sukacita dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Mama Pendeta Vivi, yang akan menguraikan firman-Mu bagi kami, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi petunjuk untuk kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami.
Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilahkan berdiri. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara serta menghidupi firman itu dengan setia dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Jemaat Tuhan, sebelum kita bersama memahami, merenungkan firman Tuhan ini, kita akan mendengar pujian yang akan dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan dari vokal grup Klasis Amanatun Timur. Disilakan. Siapakah diriku yang telah kau selamatkan? Kesalahanku
sempurna. Tak kau ingat lagi kesalahanku. Kau ampuniku dan kau pulihkanku, dan kau angkat aku menjadi anakmu. Tuhan, kasih-Mu sempurna, Bapa, cinta-Mu indah, ku rasakan di sepanjang hidupku. Engkau sahabat setia saat hatiku resah, berharaplah padanya. Ternyata kasih-Mu sempurna, tak kau ingat lagi kesalahanku. Kau ampuniku dan kau pulihkanku, dan kau angkat aku menjadi anakmu. Tuhan, kasih-Mu sempurna, Bapa, cinta-Mu indah, ku rasakan di sepanjang hidupku. Engkau sahabat setia saat hatiku resah, berharaplah padanya. Tuhan, kasih-Mu sempurna, Bapa, cinta-Mu indah, ku rasakan di sepanjang hidupku. Engkau sahabat setia saat hatiku resah, berharaplah padanya. Berharaplah padanya. Berharaplah padanya. Pujian yang indah dari tempat yang jauh, Amanatun Timur. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Mama jemaat Tuhan. Salam. Yang di balkon, salam. Yang di luar, salam. Puji Tuhan, kita semua kembali Tuhan tuntun, Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan kita kasih karunia untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam persekutuan ibadah di Minggu Paskah kedua ini. Biasa ketong orang Kristen, ketong orang Gemit bilang Paskah kedua itu 1 hari setelah Paskah. Ya, seperti Paskah kali ini tanggal 5 ya, tanggal 5 April, tanggal 6 itu kita bilang Paskah kedua. Padahal tanggal 6 April itu ibadah syukur atas Paskah yang kita rayakan pada hari Minggu. Dari Minggu Paskah nanti sampai pada kenaikan Tuhan Yesus dan kemudian sampai pada keturunan Roh Kudus. Jadi ini Minggu Paskah kedua, minggu depan Paskah ketiga, sampai nanti kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin kok. Dalam persekutuan yang Tuhan berkati pada saat ini, kita telah membaca bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 49.
Dan kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk semua warga Gemit untuk minggu ini, yaitu diyakinkan untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita ada pada minggu-minggu penampakan. Kita melihat di setiap Injil dari Matius, Markus, Lukas, itu dikisahkan tentang apa yang terjadi setelah kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus melakukan sebuah karya yang begitu ajaib di hadapan murid-muridnya setelah kebangkitannya, yaitu dengan penampakannya. Penampakan demi penampakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid itu terjadi untuk menghapus keraguan dalam hati para murid setelah kematian Yesus. Penampakan itu juga dilakukan agar supaya ia memastikan kepada para murid, mereka harus percaya bahwa ia sudah bangkit dan ia benar-benar hidup. Dan karena itu penampakan itu membawa pada para murid untuk mengerti bahwa Tuhan yang bangkit itu benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Walaupun tidak dengan tubuh kebangkitannya, Tuhan Yesus tidak selalu kelihatan. Kadang-kadang dia menghilang, seperti dalam kesaksian firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Lukas 24 ayat 31, secara jelas dikatakan di situ bahwa Yesus menghilang lagi sesudah ia menampakkan diri dan sesudah ia dikenal. Mereka pun mengenal dia, lalu ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tetapi itu semua untuk menuntun para murid. Dia tidak ada lagi secara fisik di tengah-tengah mereka, tetapi karyanya, kehadirannya akan selalu menyertai langkah hidup dan tanggung jawab iman mereka sebagai murid-murid Kristus. Jadi sekalipun mereka bisa melihat ataupun tidak bisa melihat Yesus secara fisik, tetapi mereka harus percaya bahwa dia ada. Dia berada dalam hidup mereka. Dia sementara berkarya dan bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, murid-murid Tuhan Yesus dalam kemanusiaan mereka yang terbatas, mereka tidak mampu memahami dengan sungguh-sungguh tentang fakta kebangkitan itu. Pikiran mereka selalu ditutupi oleh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan mereka. Sehingga apa yang terjadi di depan mata mereka itu seringkali tidak dapat mereka pahami dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melihat itu dalam pembacaan kita di pasal 24 ini, Lukas 24. Lukas 24 ini dari Injil Lukas pasal 1 dan seterusnya. Ini puncak dari berita Injil, Puncak dari berita Injil. Karena dalam pasal ini dimulai dengan kisah tentang kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Mari kita lihat, setelah kebangkitan Kristus,
mulai ayat pertama sampai dengan ayat 12. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di jalan ke Emmaus. Dalam perjalanan ke Emmaus, murid-murid, ada 2 orang murid. Tuhan Yesus berjalan di samping mereka, tapi mereka tidak mengenal Dia. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, firman Tuhan itu membuka pikiran mereka, menolong mereka untuk mengenal bahwa sesungguh yang berjalan dengan mereka adalah Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Dan ini juga yang melatar belakangi kesaksian yang ada di dalam perikop yang kita baca tadi. Murid-murid sedang berkumpul setelah peristiwa kematian, penyaliban, penguburan Tuhan Yesus. Mereka sedang berkumpul dalam kecemasan dan ketakutan. Mereka juga belum memahami benar apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada saat itulah, saat mereka sedang bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus, guru mereka, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka benar-benar terkejut, bingung, takut. Dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan ketidakmampuan untuk memahami fakta yang memang betul-betul di luar kemampuan berpikir mereka sebagai manusia. Dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dia menunjukkan bukti fisik, yaitu tangan dan lambungnya yang tertikam di atas kayu salib. Dan inilah yang menjadi sebuah dasar dari pemahaman kita terhadap pengajaran kitab suci yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 44 sampai 45. Tuhan Yesus menghubungkan seluruh pengalaman-pengalaman iman, nubuat-nubuat tentang kedatangannya, kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus katakan dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi, dalam Mazmur, semua itu harus digenapi. Dan Injil Lukas membawa kita sebagai umat Tuhan untuk berjalan dari titik awal sampai pada puncak karya penyelamatan Kristus. Bahkan pada ayat 46 dan 47, Tuhan Yesus membuat sebuah kesimpulan tentang isi atau inti dari pemberitaan Injil, yaitu penderitaannya, kebangkitannya, dan kemudian dilanjutkan dengan pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kita baca pada ayat 47 ya. Ini kata-kata Tuhan Yesus yang sangat berkuasa, mulai dari ayat 46, 47, 48. Pada ayat yang ke-47 dikatakan di sini, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Para murid adalah saksi. Saksi akan semua karya Allah yang begitu ajaib dan begitu luar biasa dalam kasih-Nya kepada manusia. Mereka diutus untuk menjadi saksi-saksinya. Mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Ayat 48 dan 49. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya tidak hanya perintah pergi.
tetapi dia mempersiapkan murid-muridnya dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Tempat yang maha tinggi. Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca ini, mari kita memahami beberapa pokok iman yang sangat penting bagi hidup kita yang merayakan Paskah tentunya. Kita tidak hanya merayakan ya, tetapi kita menghidupi makna Paskah itu dalam setiap langkah pergumulan kita. Yang pertama, Bapak Mama kekasih Tuhan, dari peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada semua murid ini, kita belajar bahwa setiap orang percaya harus membangun iman yang berakar pada perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hidup. Setiap orang percaya harus membangun iman yang berakar pada perjumpaan secara pribadi dengan Kristus yang hidup. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak kita yang menyebut diri murid Kristus, pengikut Kristus. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan iman, persoalan, ujian-ujian hidup, bahkan juga godaan-godaan dunia, iman kita lemah. Amin. Kita mudah sekali mengikuti arus dunia ini. Kita mudah terbujuk, kita mudah untuk jatuh ke dalam berbagai penggoda dan pencobaan dunia. Karena iman kita lemah. Iman kita lemah karena kita harus jujur mengakui. Terkadang kita begitu sibuk bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus. Bicara tentang Tuhan Yesus. Omong-omong tentang Tuhan Yesus. Omon-omon tentang Tuhan Yesus. Bicara, bercakap-cakap seperti apa yang dilakukan oleh para murid. Tapi percakapan mereka tidak membuahkan dampak dalam hidup mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, mereka mengalami perjumpaan secara pribadi masing-masing dari murid-murid itu. Semua ketakutan mereka, kebimbangan mereka, keraguan mereka tergantikan. Ketakutan berubah menjadi keyakinan. Kelemahan Tuhan ubahkan menjadi kekuatan. Mereka sedang takut setengah mati ini. Ini son lama prajurit Romawi sudah datang cari kita, tangkap dan ketong kena salibkan seperti sang guru. Tetapi kehadiran Yesus Kristus, perjumpaan yang mereka alami dengan Tuhan Yesus, memberi dampak yang begitu luar biasa. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi bimbang setelah mereka melihat kehadiran Yesus di depan mata mereka. Itu sama kalau ketong biasa dengan anak-anak, atau ketika kita masih anak-anak, ya, kita buat salah kepada kita pun bapa, kita pun mama, kita takut setengah mati. Rasa-rasa mau keluar kamar juga, sonde berani. Apalagi mau lihat bapa atau mama pun muka, ini pasti ikat pinggang atau kayu mesti kenaan. Paha mesti biru, dan seterusnya. Tapi pada saat itu, orang tua kita, bapa, datang peluk kita, sapu-sapu di kepala bilang, sudahlah, Bapak son marah lah.
Bapa son marah adile, Bapa sudah maafkan adi pun kesalahan. Ketong sudah damai. Bapa datang menawarkan damai sejahtera itu kepada ketong. Kira-kira ketong dalam posisi anak itu apa yang ketong rasakan Bapa Mama? Senang ya, sukacita yang tadinya ketong diliputi oleh rasa takut yang luar biasa. Saat Bapa datang dan sapu-sapu ketong pun kepala dan omong seperti itu, hilang sirna semua itu ketakutan. Perjumpaan itu inti dari kekuatan iman yang kita miliki dalam menjalani hidup dan berbagai ujiannya adalah ketika kita berusaha untuk menemukan Kristus dan kehendaknya, mengalami perjumpaan secara intens, secara pribadi dengan Kristus. Karena itu Bapak Mama yang terkasih, dalam setiap peristiwa hidup yang ketong alami, baik itu dalam kegagalan mungkin atau dalam keberhasilan, dalam berbagai kondisi, duka cita yang terberat sekalipun, atau dalam situasi persoalan pergumulan hidup yang bagi kita sangat-sangat menekan kita. Mari kita belajar dari firman ini. Tuhan Yesus mau hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu bersedia untuk menembus ruang dan waktu untuk datang hadir di setiap pergumulan kita. Apakah kita mau membuka mata iman kita terhadap kehadiran Tuhan? Apakah kita mau berjuang untuk menemukan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan? Kalau kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus, percayalah, Dia tidak pernah membiarkan kita dalam ketakutan dan keraguan hidup seperti murid-muridnya. Dia menawarkan damai sejahtera itu. Dia menyediakan damai sejahtera itu. Karena itu, kita sebagai orang percaya, hidup kita diibaratkan dengan sebuah sungai. Sungai kita itu harus, walaupun dia tidak besar, tetapi dia harus mengalir. Air itu harus terus mengalir di sungai itu. Air hidup itu harus mengalir. Firman Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, itu adalah air yang mengaliri aliran sungai hidup kita. Karena ada sungai yang dia besar, tetapi tidak ada air di dalamnya. Amin. Dia hanya menang besar sah, tapi kering kerontang. Kita sebagai orang percaya, kalau kita benar-benar membangun hubungan, menemukan Kristus dan kehendaknya, percayalah, kita akan menemukan berbagai cara Tuhan, solusi, pertolongan Tuhan dalam setiap harapan, usaha, bahkan pergumulan kita. Dan setelah kita menemukan Tuhan, kita melihat karyanya yang ajaib dalam hidup kita, maka pesan firman Tuhan yang kedua, kita semua diutus. Kita semua diutus untuk memberitakan kematian, kebangkitan Kristus kepada dunia ini. Kita semua diutus untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa dalam kuasa Roh Kudus. Dalam firman Tuhan ini, sambil Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-murid dalam tubuh kebangkitannya, Dia membuka pikiran mereka untuk mengerti isi kitab suci. Bahwa memang Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan ini menjadi tugas dari para murid untuk terus memberitakan
kepada dunia karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Tugas itu juga tidak hanya sekedar mengucapkan atau menyampaikan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi kasih karunia di balik karya penyelamatan itu, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa yang harus diikuti dengan pertobatan yang sungguh sebagai orang-orang yang telah dimenangkan oleh kebangkitan Kristus. Itu yang harus diberitakan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menekankan mulai dari Yerusalem dulu. Mengapa? Karena Yerusalem itu adalah kota pusat dari agama. Di sana ada bait suci yang megah. Namun di dalamnya juga tidak sedikit orang-orang yang memakai topeng kemunafikan. Dari bait suci itu, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus dari dalam bait suci. Karena itu Tuhan perintahkan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Bapak Mama yang terkasih, tugas itu pun diamanatkan, diberikan kepada saya dan Bapak Mama. Bukan hanya kami sebagai presbiter, bukan hanya kami pendeta, penatua, diaken, pengajar, tapi ketong semua sebagai orang percaya. Amin. Ketong harus memberitakan kepada dunia bahwa di dalam Kristus itu ada pengampunan dosa. Di dalam Kristus itu ada anugerah keselamatan yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini, yang tidak bisa kita beli dengan apapun yang kita miliki. Tuhan telah membuka pintu anugerah itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan sebagai orang-orang yang diutus untuk bersaksi, untuk mengajar, untuk memberitakan pada dunia, maka dengan sendirinya hidup kita yang bersaksi, kita yang menjadi saksi ini, hidup kita harus terlebih dahulu menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Hidup kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga apa yang kita mau ajarkan, apa yang kita mau saksikan itu benar-benar diterima dengan sukacita. Mulai dari Yerusalem, mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi bukan berarti karena kita tidak sempurna, lalu kita bebas melakukan dosa. Kita harus berjuang agar supaya kita menjadi saksi-saksi kebenaran dan kesaksian kita diterima oleh dunia karena kita mampu menjadi teladan atas kesaksian kita. Bapak Mama yang terkasih, kita melihat ada tuntutan dari Tuhan Yesus. Pengampunan dosa itu harus disertai, diikuti oleh pertobatan. Karena itu jangan ketong remehkan, setiap hari Minggu ketong datang gereja, selalu ada doa pengampunan dosa. Hari Senin ketong ulang dari 0 kilometer lagi. Nanti hari Minggu baru minta ampun dosa lagi, ya. Kan banyak orang Kristen yang berpikir seperti itu. Kadang dalam gereja ketong duduk manis sekali. Tapi begitu keluar sampai rumah, semua roh dunia ini. Kalau dalam gereja ketong penuh dari Roh Kudus, keluar roh halus hinggap di ketong. Roh dunia hinggap di mulut, hinggap di pikiran, hinggap di perbuatan. Itu perbuatan roh halus. Atau melakukan apa yang bertolak belakang dengan kesaksian yang harusnya ketong sampaikan kepada dunia.
Ingat bahwa pengampunan dosa harus diikuti oleh pertobatan. Setelah kita mendapatkan pengampunan itu, pulang dan bertobat. Pulang dan jadikan hidupmu hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kasih Allah, anugerah Allah itu benar-benar menjadi bagian dalam diri kita, hidup kita, jiwa kita diselamatkan. Jangan kita anggap remeh ya. Saya selalu mengingatkan, jangan berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus sudah mati di salib, batu kubur sudah terguling, lalu ketong akan naik ke surga bulat-bulat. Tidak. Ketong harus berjuang untuk menjaga karunia, anugerah itu. Ketong harus jaga dengan sungguh-sungguh. Dalam pertobatan yang sungguh. Mari ketong renungkan. Apa dalam ketong hidup ini yang benar-benar justru menjadi sesuatu yang merusak ketong pun kesaksian. Apalagi ketong yang merayakan Paskah. Mungkin ketong masih suka berdusta, omong kosong, tipu daya. Baik itu dalam rumah, dengan orang tua, dengan saudara, dengan sesama. Mungkin ketong masih hidup dalam ego yang tinggi dengan orang lain. Ego yang tinggi dengan orang-orang terkasih kita. Istri, suami, anak-anak. Ketong masih punya musuh yang banyak. Masih baku dendam dengan orang lain. Atau ketong masih menyimpan iri hati terhadap orang lain yang mungkin punya berkat lebih, punya keberhasilan lebih, di tempat kita bekerja, di lingkungan, hidup dengan tetangga, bahkan juga dalam persekutuan gereja dan seterusnya. Atau mungkin karena iri hati itu membuat kita gampang sekali untuk membunuh orang lain, membunuh karakter, membunuh, menjatuhkan orang lain, nama baik dirusak, dan seterusnya. Semua dosa-dosa itu sebenarnya musuh dari kebangkitan. Amin. Musuh dari kebangkitan, musuh dari napas Paskah itu. Karena itu ketempun tema Paskah ini, Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah kebenaran firman Tuhan yang harus benar-benar kita pahami dan kita renungkan. Kita pulang, kalau selama ini kita masih hidup meremehkan persekutuan dan perjumpaan yang intim dengan Tuhan, mari kita perbaiki. Kalau selama ini kita masih membiarkan hidup kita tidak menjadi kesaksian yang baik, mari kita minta Tuhan ubahkan. Percayalah bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa yang dari atas, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan utus untuk semua orang. Roh Kudus itu bukan hanya untuk pendeta dan penatua, diaken, pengajar. Semua umat manusia, semua orang yang bersedia menerima karya Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan menuntun dan memampukan kita untuk hidup menghargai anugerah Allah. Hidup dalam pertobatan. Sehingga damai sejahtera yang Tuhan Yesus sementara tawarkan, sediakan bagi kita, benar-benar kita alami, kita rasakan di setiap langkah kehidupan kita. Marilah kita kembali dalam seluruh hidup kita, kita mengaminkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita, menyempurnakan firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan
Karena itu saya jemput jemaat berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Mari kita menyanyi dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas cinta dan anugerah-Mu bagi kami semua. Kami sudah memberikan persembahan kami berupa nasar, perpuluhan, syukur, dan lain-lainnya. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di gereja maupun di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita telah selesai membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk Bapak Mama Jemaat Maranatha Oibufu pun menjadi berkat dalam pelayanan, khususnya klasis Amanatun Timur, yaitu tepatnya di Boking ya, pusat klasis. Dan dalam sukacita untuk memberi, menyalurkan berkat Tuhan, anak-anak Tuhan dari jauh ini, dari Amanatun Timur akan mempersembahkan pujian untuk dilelang sesuai warta 2 minggu berturut-turut untuk mendukung pembangunan kantor klasis dan pastori. Karena sampai saat ini Mama Ketua klasis belum punya pastori. Sehingga mungkin sedikit berkat dari kita akan menopang pelayanan mereka. Mari kita memberi dengan sukacita, akan dipandu oleh seorang teman presbiter. Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, Bapak Ibu dari Jemaat Immanuel Boking, klasis Amanatun Timur akan melelangkan pujian dan juga ada natura di depan Bapak Ibu. Mari kita memberi bukan karena kewajiban tetapi karena kasih, sebab kasih kepada Tuhan selalu menolong kita untuk memberi yang terbaik. Apa yang kita tabur hari ini akan menjadi berkat terus dan berdampak bagi kehidupan kita dan juga pelayanan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Mari memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan disilahkan mempersembahkan pujian.
Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pujian yang indah yang dilantungkan oleh Bapak Ibu dari Jemaat Immanuel Boking. Jemaat terkasih, pemberian kita hari ini sebagai tanda bahwa kita adalah jemaat yang hidup, jemaat yang peduli, jemaat yang mau dipakai Tuhan, yang mau bergandengan tangan melangkah bersama dalam membangun pastori Jemaat Immanuel dan kantor klasis Boking Klasis Amanatun Timur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian yang telah kita beri dengan hati yang sukacita. Shalom. Shalom. Baik, Bapak Mama yang terkasih, kita bersama melanjutkan liturgi yang ada. Kita menyatukan hati dan hidup kita, seluruh pergumulan kita, bahkan syukur kita di dalam syafaat kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mati dan telah bangkit, yang telah melaksanakan karya penyelamatan bagi seluruh isi dunia ini. Dan kami yang mau percaya kepadamu, kami boleh mengucap syukur untuk anugerah keselamatan itu. Kami sungguh diberkati dalam persekutuan ibadah di Minggu Paskah 2 pada saat ini. Dalam ibadah keempat, Jemaat Maranatha Ebufu, semua jemaat Tuhan yang datang dalam segala rasa syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan, tuntunan bahkan juga perlindungan yang kami alami dari Tuhan. Kami percaya kalau kami masih dapat menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan, menemukan Tuhan dan kehendak-Nya dalam persekutuan ibadah saat ini. Itu adalah merupakan kasih karunia Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah setiap hati yang datang, setiap pribadi yang datang dengan tulus, Tuhan memberkati. Tuhan selalu akan menyatakan kehadiran-Mu, damai sejahtera-Mu nyata dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami sadar bahwa kami selalu diliputi oleh keraguan dan ketakutan oleh berbagai tantangan-tantangan iman. Bahkan iman kami sering lemah, tapi firman-Mu menguatkan kami bahwa Tuhan Yesus ada bersama kami. Sekalipun kami tidak melihat, tetapi ada kuasa dari tempat yang tinggi yaitu Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kami. Biarlah kami terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Dalam berbagai peristiwa kami berjumpa dengan wajah Kristus untuk kami terus menjalani hidup dalam kekuatan dan kepastian akan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam ibadah keempat ini, sehingga semua dapat berjalan dalam kasih-Mu. Hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman, teman-teman presbiter dalam tugas liturgi mereka, tim Muger, tim multimedia, tim sekretariat. Tuhan memberkati semua pelayanan yang kami angkat. Biarlah semua boleh membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat-Mu mengalami sukacita pemulihan, semangat baru, damai sejahtera. Mereka bawa pulang sebentar setelah beribadah dalam rumah Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi seluruh pelayanan Tuhan di tengah dunia ini, khususnya dalam lingkup Sinode Gemit, bahkan dalam klasis Kota Kupang Timur, secara khusus Jemaat Maranatha Ebufu. Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan memberkati semua pelayanan di muka bumi ini, bahkan program-program pelayanan di Jemaat Maranatha Ebufu, Tuhan tolong berkati. Secara khusus kami taruh akan kelanjutan pembangunan Pastori 4. Terpuji nama Tuhan,
Tuhan buka pintu berkat dari tangan-tangan umat-Mu yang begitu mengasihi Tuhan. Kami percaya tangan mereka juga akan Tuhan penuhkan kembali dengan berkat-berkat-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan melingkupi kami semua untuk mensukseskan pembangunan Pastori 4 ini demi untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini dengan berbagai pergumulan hidup. Ada yang berduka, ada yang sakit, ada yang memiliki beban-beban kehidupan. Tuhan jamas, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan hidup yang ada. Bahkan jemaat Tuhan dengan segala sukacita dan ucapan syukur, Tuhan mendengar ucapan syukur mereka. Berkat-Mu lewat ulang tahun usia, ulang tahun perkawinan, berkat-Mu lewat usaha pekerjaan, berkat-Mu melalui berbagai karya kehidupan. Tuhan, dengarkan ucapan syukur yang diangkat kepadamu. Berkat-Mu mengalir dan terus mengalir dalam hidup jemaat Tuhan. Kami juga mempertaruhkan seluruh keluarga lepas keluarga dalam jemaat Maranatha Ebofu. Tuhan berkati setiap keluarga dengan salib dan pergumulan mereka. Tuhan tetap tuntun dan menyertai. Bahkan setiap pemuda-pemudi Kristen yang ada di jemaat ini dalam pergumulan studi mereka, baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, dengan berbagai pergumulan yang ada, Tuhan tolong agar mereka berhasil dalam studi mereka dan memiliki masa depan yang terbaik Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi semua jemaat Tuhan yang telah mendukung pelayanan dari jemaat Klasis Amanatun Timur, jemaat Immanuel Booking untuk Klasis. Tuhan tolong agar semua tangan yang telah memberi ini Tuhan akan memberkati. Semua yang telah dikumpulkan akan menjadi jalan berkat untuk pembangunan dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan hidup di minggu yang baru dengan segala rencana-rencana kami, termasuk usaha, pekerjaan, rencana, niat hati kami. Mari Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi kemampuan kami. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami percaya kebangkitan Kristus akan membawa kemenangan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, lindungi setiap langkah umat-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan sakit penyakit. Bawa kami kembali dalam sukacita untuk beribadah di minggu yang akan datang. Ini doa dan ini pengharapan kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat itu, jawaban atas setiap doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Silakan. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang menghadiri ibadah minggu hari ini. Adapun pendeta yang melayani ibadah hari ini adalah Pendeta Soleman Uliloni melayani ibadah pertama dan kedua. Pendeta Family Sapnenmo melayani ibadah ketiga, Pendeta Vivi Siarbalo melayani ibadah keempat. Majelis Jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 19 April adalah ibadah pertama, rayon 6, 9, dan 20. Ibadah kedua, rayon 1, 7, dan 23. Ibadah ketiga, rayon 3, 21, dan 22. Ibadah keempat, rayon 8, 15, dan 16.
Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 19 April adalah ibadah pertama, paduan suara Getsemani dan vokal grup Kaum Bapa Maranatha. Ibadah kedua, paduan suara Kasih dan vokal grup Blessing. Ibadah ketiga, paduan suara Pemuda Maranatha dan vokal grup Kaum Bapa Rayon 7. Ibadah keempat, Alleluia Choir dan vokal grup Pemuda Shalom. PPA Maranatha mengundang perwakilan orang tua dan seluruh anak PPA untuk menghadiri ibadah syukur Paskah pada hari Senin, 13 April pukul 4 sore di gereja. Pemuda Teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur akan melaksanakan ibadah di Jemaat Lahairoi Tofa pada Kamis 19 April pukul 7 malam. Kaum Bapak akan melaksanakan ibadah gabungan pada hari Kamis 16 April pukul 6 sore di gereja. Rayon yang melayani adalah Rayon 12, 13, 14, 15, dan 27. Pendeta Flora Welfart Manafe akan melayani ibadah kaum lansia pada hari Selasa 14 April pukul 4 sore bertempat di rumah Bapak Yohan Detan, Rayon 21. Berikut adalah jadwal perkunjungan unit pembantu pelayanan PIPD dan pendeta pendamping. Pendeta Vivi Siarbalo akan melayani di Persekutuan Doa Pelita Emas pada hari Selasa 14 April pukul 6 sore. Pendeta Yusuf Nakmova akan melayani di Mesia Shalom pada hari Sabtu 18 April pukul 3.30 sore. Berikut adalah kebutuhan bahan material dalam pembangunan Pastori 4 tahap kedua. Bisi beton 12 mili, 10 mili, dan 8 mili. Kawat ikat, semen, pasir pasang, batu pecah, kayu usuk, kayu bulat, paku 4 cm, 5 cm, 7 cm, dan 10 cm. Besi holo galvanis 6 x 6 cm, seng BJLS 0,20, paku seng, dan lainnya. Untuk mempercepat proses pekerjaan, kami menerima dukungan dalam bentuk material maupun sumbangan dana. Jemaat dapat menghubungi Bapak Lobrik Saubaki, Bapak Domingus Hauteas, atau Bapak Joni Muskanan untuk informasi lebih lanjut. Keluarga Bapak Pino Artaita dari Rayon 17 telah berpindah keanggotaan ke Jemaat Eden Kisbaki, Klasis Kota Kupang. Majelis Sinoda menetapkan status pensiunan karyawan gemit bagi Pendeta Soleman Abraham Uliloni mulai tanggal 12 April 2026 dan menempatkan Pendeta Amelia Marsalina Siokain dari Jemaat Koinonia Kupang, Klasis Kota Kupang. Ibadah hameritasi dan perhadapan akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Mei pukul 8 pagi. Penerimaan tenaga guru TK masih diperpanjang hingga 31 Mei 2026. Untuk calon Satpam TK dan PPA diminta untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap. Dalam rangka pertukaran pelayan Teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur, maka yang akan melayani ibadah Minggu 19 April adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Pendeta Aplonia Salukvetokou dari Jemaat Tiberias TDM. Ibadah kedua, Pendeta Stefanus Pandi dari Jemaat Kaisarea BTN. Ibadah ketiga, Pendeta Nifrit Tanau dari Jemaat Ebenezer Iungbokan. Ibadah keempat, Pendeta Yeri Hau dari Jemaat Gloria Kayu Putih. Pendeta Yusuf Nakmova melayani di Jemaat Lahairoi Tofa pukul 8 pagi. Pendeta Soleman Uliloni melayani di Jemaat Gloria Kayu Putih pukul 8 pagi. Pendeta Flora Welfan Manafe melayani di Jemaat Shalom Tuana Luis pukul 7 pagi. Pendeta Vivi Siarbalo melayani di Jemaat Bet El Maulafa pukul 8 pagi. Pendeta Emeritus Esveniti melayani di Jemaat Tamariska Maulafa pukul 7 pagi. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Mama Oma Kekasih Rosalin Bani Ratu Edo di Rayon 16. Meninggal pada hari Kamis 9 April. Pemakaman pada hari Sabtu 11 April. Mama Oma Kekasih Maricheng Gonggoek di Rayon 7. Meninggal pada hari Sabtu 11 April. Kehadiran jemaat dalam ibadah Paskah Minggu 5 April mencapai total 1.298 jemaat, terdiri dari 378 jemaat laki-laki dan 920 jemaat perempuan.
Kehadiran jemaat dalam ibadah syukur Paskah Senin 6 April mencapai total 236 jemaat. Gereja menerima persembahan berupa dana pembangunan 50 juta rupiah dari Bapak Gustaf Daumanu, dana pembangunan 250 ribu rupiah dari Ibu Yuliana Martadoki. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 4 hingga 10 April mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp152.800.500, pengeluaran Rp67.461.150, saldo akhir Rp85.339.350. Penerimaan untuk pembangunan Rp1.944.500, saldo akhir pembangunan Rp81.803.177. Sekian Warta Minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita mendengar tadi bahwa Bapak Pendeta Sulaiman Uliloni hari ini sudah diberkati sampai usia 60 tahun dan kita bersyukur, tapi ibadah emeritasinya akan dilaksanakan tanggal 3 Mei yang akan datang. Karena itu mari kita semua berdoa untuk Bapak Pendeta agar tetap sehat sampai hari emeritasi bahkan dalam langkah hidup selanjutnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali dalam seluruh hidup dan karya kita, tanggung jawab kita masing-masing. Kita mengakhiri ibadah ini dalam pengutusan dan berkat. Saya jemput jemaat berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita telah menerima damai sejahtera dari Kristus yang bangkit dan telah diyakinkan oleh firman-Nya. Kini kita diutus kembali ke dalam dunia sebagai saksinya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Pergilah dengan iman yang teguh, hati yang penuh kasih, dan keberanian oleh kuasa Roh Kudus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, di dalam Yesus Kristus Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudariku. Ia mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, disilakan untuk mengambil saat teduh
Dan sebentar kita akan melakukan pujian Hafena Salom Aleihim sampai selesai baru kita keluar dari ruang ibadah ini. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dana yang terkumpul beras tadi sebesar 2.961.000. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri.